Tinggikan Tuhan yang layak disembah. Hanya Kau saja Tuhan yang kami muliakan. Tinggikan Dia lebih lagi. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Mari jemaat saja katakan, ku sembah Kau, ku sembah. Selamanya walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
selami pikiranmu, tak terukur panjang setia. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau. Come on church. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Come and worship God. Puja Kuria Kabashikie Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, Dia yang tak pernah tinggalkanku, Dia yang selalu ada dalam hidupku. Kuribia Kabashikie Ibinina Mama Shambo Lekisi Kurida Kaya Damashe. Oh, we worship. Hallelujah. We praise you, God. We praise you. We praise you, Lord. Oh, we praise you. No one like you. No one like you. Oh, we love you. Oh, God, I worship you. Oh, God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh, God, I worship. Come sing. Oh, God, I worship.
Sambil bertepuk tangan bagi Rajamu, serukan. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Yeah. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and be glorified, be glorified and be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Yes, praise you God. We praise you Lord. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau dahsyat. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, amin. Kau beriku kemenangan. Serukan, Kaulah Tuhan. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami sorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku, di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji. Bebaskan rohmu menyembah. Sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang
firman Tuhan. Angkat suaramu. Tak sekali surrender all. I surrender all to Jesus, blessed Savior. I surrender all. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, serahkan semua pada Tuhan. Aku berserah, pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah.
worship you. All my life you have been faithful. All my life you have been so. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. From your heart sing. All my life you have been faithful. This is our prayer, God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. I love you, Lord, for your mercy never fails. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have laid me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey! All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness, hey! Your goodness is running after me. Your goodness
is running out, and my life laid down. Surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. Come on, say your goodness is running out. It's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. 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 Di dalamku di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara,
Penyembahan bukan soal nyanyian. Tapi penyembahan adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Lagunya boleh apa saja. Musiknya boleh bagaimanapun juga. Dan bukan tempatnya juga yang membuat kita bisa menyembah. Tapi karena hubungan kita sama Tuhan. Amin, saudara. Sewaktu saudara menyembah Tuhan, hatimu terhubung dengan hadiratnya. Hatimu terhubung dengan hati Tuhan. Sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita berani berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kuasanya terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya surga, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup percaya kuasa-Nya, terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai bagi Rajamu, sebab hanya Dia yang layak menerima segala pujian, hormat. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, dan kami siap untuk mengalaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Pemusik tetap main keyboard di situ. Shalom saudara. Apa kabar? Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang menjadwal saya untuk ada malam hari ini bersama dengan saudara sekalian. Saya lupa kapan terakhir di sini. 2 tahun lalu, ya. Oke. Sudah diberkati Tuhan, amin. Baik, waktu kita nggak banyak, tapi saya ingin bagi ini buat saudara. Ketika orang berkata penyembahan, sesungguhnya penyembahan itu bukanlah sebuah event.
Setuju ya? Dan memang tidak boleh jadi event. Tapi penyembahan itu adalah sebuah lifestyle kita. Gaya hidup saya dan saudara. Karena penyembahan gak ada urusannya dengan nyanyi. Gak ada urusannya dengan musik. Karena musik dan nyanyi itu hanya bagian pelengkap. Itu hanya aksesoris dari apa yang mau dikerjakan. Tapi penyembahan sesungguhnya itu berbicara tentang sikap hati terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus datang ke muka bumi bukan sekedar menyelamatkan Anda dan saya. Tapi ada satu hal yang harus dipulihkan dalam kedatangannya, yaitu adalah hubungan yang rusak. Nah, hubungan yang rusak ini perlu dipulihkan. Dengan cara apa? Penebusan. Makanya penyembahan tanpa korban penebusan tidak akan pernah menjadi penyembahan. Penyembahan hanya bisa terjadi bila ada darah yang dicurahkan. Penyembahan untuk bisa sampai pada level penyembahan, sebuah langkah yang besar untuk dikerjakan. Sebuah langkah iman yang luar biasa. Makanya tidak boleh Anda lepaskan iman dari penyembahan. Sebab iman adalah satu-satunya kendaraan saya dan saudara untuk sampai kepada penyembahan tersebut. Kalau penyembahan cuma nyanyian, banyak orang lebih hebat dari Anda dan saya bisa bernyanyi, bisa bermain musik. Tapi sayangnya Alkitab tidak pernah berkata bahwa penyembahan adalah nyanyian. Makanya harus ada korban yang dicurahkan. Tanpa ada korban nggak pernah ada penyembahan. Bahkan kata penyembahan itu muncul di tengah-tengah intervensi ilahi. Di sesuatu keadaan yang tidak mungkin mengenakan bagi semua orang. Sama dengan kata doa pertama kali muncul dalam Kejadian 20. Di tengah-tengah keadaan Abraham tidak mengakui Sarah sebagai istrinya. Disitulah Tuhan intervensi Abraham. Dengan berkata bahwa kepada raja itu bahwa kalau kamu ambil istrinya yaitu Sarah. Maka nabi itu akan berdoa buat kamu. Kalau kamu gak serahkan, maka kamu akan mati. Kata berdoa pertama kali disebut di situ. Kenapa? Karena doa adalah gini, berjalan sepakat bersama dengan Tuhan. Tapi saudara juga tidak bisa memisahkan bahwa berdoa itu tersendiri daripada penyembahan. Tidak. Karena doa adalah kesatuan di dalam penyembahan. Ayat yang tidak pernah bosan untuk saya bagikan supaya orang memahami bahwa penyembahan tidak ada di luar kerajaan. Penyembahan hanya bagi sang raja. Saudara dengar, presiden tidak disembah. Pemuka-pemuka agama tidak disembah. Tapi raja itu disembah. Dan di dalam kerajaan kita tidak pernah berlatih penyembahan. Penyembahan gak bisa dilatih Bapak Ibu Saudara. Penyembahan itu already built in di dalam saya dan saudara. Sudah ada di dalam. Kalau saudara pergi ke kerajaan-kerajaan, bagaimana mereka hormat kepada rajanya. Itu bukan latihan, itu gaya hidup turun-temurun dari keturunan sebelumnya. Penyembahan adalah sesuatu yang sudah ada di dalam. Bukan sesuatu yang mencoba untuk dilakukan. Saudara kan lelah untuk mencoba penyembahan. Sebab penyembahan bukan latihan. Penyembahan gaya hidup. Nyanyi perlu dilatih. Main musik perlu dilatih. Berkhotbah perlu dilatih. Tapi penyembahan gak butuh latihan. Karena penyembahan sudah ada di dalam. Saudara menyembah pribadi yang dahsyat. Yaitu raja di atas segala raja. Saya dan saudara tidak menyembah manusia. Makanya kan begini. Ada istilah people power. Why people power? Sebab memang seorang pemimpin dipilih oleh konstituennya. Dan kemudian mereka akan membuat konstitusi-konstitusi yang berdasarkan juga keinginan daripada konstituennya. Tetapi perkataan raja adalah hukum yang tidak pernah bisa diganti oleh siapapun. That's worship. Karena penyembahan gak pernah ada kaitannya dengan nyanyian. Kejadian 22 ayat yang kelima bilang begini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata yang dipakai adalah kami akan kembali kepadamu. Kalau memang Abraham mau menyerahkan Ishak,
Harusnya perkataan yang dia lakukan, yang dia katakan adalah, maka aku akan kembali. Betul atau tidak? Tetapi aneh, Abraham berkata gini, maka kami akan kembali. Saudara, kalau memang Abraham tahu bahwa Tuhan tidak akan meminta Ishak, kenapa Abraham tetap mempersembahkan Ishak? Sederhana, dalam Kejadian 22 ayat pertama, di sana dikatakan, ini awal mulanya. Setelah semuanya itu. Amin. Haleluya. Setelah semua apa saudara? Setelah semua kebodohan kita. Setelah semua bentuk ketidaktaatan kita. Setelah semua kebohongan demi kebohongan yang kita lakukan. Setelah semua ketidakpercayaan kita akan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Halo? Shalom. Bukankah Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan punya anak? Tapi bukan cuma Sarah yang tertawa karena so tua. Abraham juga tertawa. Dan akhirnya apa? Potong kompas. Sudah tua tapi masih bisa punya anak lewat Hagar. Tapi sama Sarah dia tidak punya iman. Selamat pagi. Sama Sarah dia nggak punya iman. Karena dia bilang apa? Sarah sudah tua. Dia lupa dia juga lebih tua. Odoh. Dia lupa dia juga lebih tua. Tapi dia bilang, dia ketawa. Sarah ketawa wajar, mungkin dia pikir secara wanita dia sudah menopause. Bagaimana mungkin punya anak? Tapi Abraham lebih nggak tahu diri. Dia juga ikutan ketawa. Tapi disodorkan daun muda, bisa tuh. Memang Abraham nih pancuri tulang betul. Tapi tetap janji Tuhan harus digenapi. Lahirlah seorang anak yang bukan dalam klausul yang Tuhan sudah tetapkan. Kenapa Abraham gak punya iman? Ini dengar nih, buat tim musik di tempat ini. Kamu punya iman gak untuk satu tim kamu bahwa mereka tuh bisa lebih baik dari yang hari ini? Sometimes Tuhan bilang gini, pemain keyboardmu akan lebih baik dari hari ini, pemain drummu akan lebih baik dari ini, pemain bassmu akan lebih baik, penyanyimu juga akan lebih baik. Tapi mungkin waktu kamu lihat dia, masa sih? Lihat pemain bass model begini. Masa sih? Tapi kamu perlu punya iman buat dia. Bahwa kalau Tuhan bilang dia akan jadi tim yang luar biasa di kota ini. Kamu akan bangun tim bersama dengan dia. You have to believe. Abraham gak percaya sama Sarah. Gak percaya, dia gak yakin. Tapi lihat. Setelah semua kebodohan demi kebodohan yang Abraham buat. Tuhan tetap buktikan Sarah mengandung. Maka perkataan gini, setelah semuanya itu. Baru dilanjutkan paraphrase-nya. Allah menguji Abraham. Saudara percaya ya? Kita tidak pernah diuji, kita tidak pernah dicobai oleh Tuhan. Kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi kata menguji di sini adalah Tuhan mau mengeluarkan potensi terbaik dari diri Abraham. Rupanya untuk keluarkan sesuatu yang baik dari diri saya dan saudara, perlu ada pengorbanan. Halo? Amin? Saudara gak akan pernah tahu bahwa saudara punya kemampuan lebih kalau Anda dipaksa. Karena diberitahu dengan cara yang mudah, kamu akan punya anak, gak percaya, berarti perlu digenjot dulu. Nah waktu dia digenjot, saudara, dia mungkin gak yakin, dia mungkin gak percaya. Tapi dengar ini, Tuhan bilang buat dia, Abraham. Betul? Itu Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya. Perhatikan ini, Tuhan berfirman. Berarti apa?
dia taruh perintah. Saudara, penyembahan tanpa perintah instruksi dari dalam nggak mungkin terjadi. Tuhan bilang begini, ia berfirman, Abraham. Yang keren, Abraham kenal suara Tuhan. Saudara, zaman sekarang manggil Yahweh gampang kan? Naik ke sorga Sabtu, turun Minggu. Tinggal kesaksian di ibadah sore, kan gampang saudara. Di sini enggak ada, amen. Gampang sekarang. Orang ngomong Yahweh, seenak jidatnya gampang. Oh gereja kami begini, gereja kami begitu. Di zaman itu saudara, orang ngomong-ngomong Yahweh itu nggak bisa saudara. Itu harus punya rasa hormat yang tinggi. Secara teologis nggak mungkin. Tapi lihat, Abraham kenal maunya Tuhan. Abraham kenal sifatnya Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang, Abraham. Tuhan belum ngomong apa-apa. Jawab Abraham apa? Ya. Kunci G. Gubrak. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya, come sing. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Worship itu simple, saudara. Just say yes. Saudara mau gak berkata, iya Tuhan, terserah Tuhan deh. Abraham kenal suara Tuhan. Tuhan belum ngomong apa-apa. Abraham sudah jawab apa? Ya. Saudara tahu kata ya itu saudara hineni. Yang punya pengertian gini. Saya rela menjadi budak karena cinta. Budak itu ada dua saudara. Budak yang pertama yang budak yang gak punya hak. Kita sebelum ditebus adalah budak yang gak punya hak itu Bapak Ibu Saudara. Kita gak punya hak. Sehingga kalau tuannya kedinginan, dia panggil budaknya, belah perutnya, dia masukkan kakinya. Untuk menghangatkan dia. Dia jual budaknya, dia mau potong jadi berapa terserah. Itu budak yang gak punya hak. Tapi budak yang punya hak adalah gini. Karena tuannya begitu sayang sama dia, dan dia punya hak dibebaskan, tetapi dia memilih tidak mau bebas. Budak ini memilih gak, saudara gak ada budak gak mau bebas. Tapi ada golongan budak yang gak mau bebas. Karena apa? Tuannya terlalu baik buat dia. Abraham bilang gini, aku rela jadi budak karena cinta kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan bilang apa saja, I will do it. That's a worshiper. Makanya waktu Tuhan bilang buat Abraham, Abraham, jawabnya, ku jawab ya, ya. Makanya saudara ayat kedua gak sulit buat Abraham. Shalom. Kalau Anda jatuh cinta, sulit gak untuk traktir bakso? Udah cuman bakso. Kalau saudara jatuh cinta, lautan kan ku seberangi, gunung pun kan ku daki. Sadap. Mama. Halo mama yo. Hah? Kalau saudara jatuh cinta, waktu saya jatuh cinta sama perempuan rote satu ini saudara. Saya kejar biar dikejar anjing, tetap saya kejar anjingnya. Beta saya pusing. Yang penting dapat nona rote. Walaupun rote terdampar. Karena lahir besar di Jawa toh. Tapi saya kejar, saudara kenapa? Karena saya cinta. Kalau saudara cinta sama Tuhan, pelayanan kok hitung-hitungan. Cuma gara-gara seragam, besok gak mau dijadwal. Cuma gara-gara kemudian namamu tiba-tiba ada. Kok gak dalam program, kok saya tiba-tiba ada. Oh ini gak benar ini. Oh kamu langsung ngambek dan kamu gak pelayanan. Baperan. There is no baper in his kingdom. Baru flu sadiki sudah gak datang ibadah. Wow. Orang timur bilang perlu dapat flungku. Kalau so flu gak datang. Saudara dengar baik. Abraham bilang, iya Tuhan. Yes.
Abraham bilang apa saudara? Ya. Dia belum tahu perintahnya apa. Tapi dia kenali suara yang berbicara buat dia. Kalau Tuhan bicara pasti yang terbaik. Makanya saudara, waktu Abraham bawa Ishak, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurang. Nyanyi sama-sama. Aku, Ishak senang aja duduk di atas. Iya, dia bawa Ishak, baringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang menyegarkan jiwaku. Ia yang benar, oleh karena namanya. Choir. Inilah bedanya kalau gereja dipenuhi orang Batak sama orang Timur. Ya, langsung pecah suara. Nggak perlu disuruh, otomatis. Haleluya. Yang suku-suku lain suara satu aja. Amin saudara. Wah ini luar biasa, ini baru nyanyi langsung pecah suara. Keren. Saya dengar ada sayap-sayap suara 5 begitu. Haleluya. Lihat saudara, Ishak tanya, Papa kita mau kemana? Sudah kau duduk saudara. Tenang saja, kau ikut saja. Dia bawa. Saudara saya tanya buat saudara. Apakah Abraham bergumul menyerahkan Ishak? Abraham tidak pernah bergumul menyerahkan Ishak. Sebab dalam Ibrani dikatakan Abraham punya keyakinan Tuhan sanggup membangkitkan orang dari kematian. Itulah dasar kenapa Abraham tidak pernah ragu memberikan Ishak. Abraham gak pernah ragu. Sejak awal Abraham sudah kenal Tuhan. Waktu Tuhan bilang Abraham, jawab Abraham apa? Iya. Iya itu bukan kayak iya kita. Misalnya Pak Gembala panggil, Jos, ya. Tapi tetap di tempat, bukan ya kayak begitu saudara. Jadi kalau digambarkan begitu kan, Pak Gembala panggil, Jos, ya Pak, siap, laksanakan perintah apa saja. Kemana? Sampai ke Zimbabwe juga siap. Itu dia, iyanya Abraham tuh kayak gitu, lebih dalam lagi dari itu. Rela jadi budak karena cinta. Keren saudara, tapi cintanya bukan sama manusia. Cintanya sama Tuhan. Amin. Abraham gak pernah bergumul untuk bawa anaknya Ishak. Dia bawa. Makanya Daud menulis lagu yang begitu indah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah lama, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Kenapa gak takut bahaya? Iya tahu kenapa. Kok Anda tahu Tuhan beserta saudara? Kenapa? Kenapa dia gak takut bahaya? Sederhana, karena cuma lewat. Kenapa gak takut bahaya? Karena cuman, saudara mau tetap di lembah kekelaman? Saya sih gak mau. Karena cuman, sekalipun aku lewat lembah kekelaman aku tidak takut. Bahaya, kenapa? Cuman lewat. Tuhan tidak pernah bertujuan Anda di lembah kekelaman. Tapi Anda diizinkan lewat lembah kekelaman supaya ada apa? Give thanks with a grateful heart.
Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what? If. Makanya saudara, waktu Abraham ketemu bujangnya, dia bilang, kami akan sembahyang. Bagi Abraham, waktu dia bawa Ishak, itu penyembahan. Kata worship pertama kali muncul di sini. Yang punya ketiga makna. Dengar. Penyembahan itu punya tiga arti. Yang pertama taat. Tanpa ketaatan saudara gak mungkin bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin nyanyi gak bisa, main musik mungkin gak bisa. Tapi disuruh apa saja untuk pekerjaan Tuhan saudara siap. Itu namanya penyembahan. Itu penyembahan. Selesai. Gak usah bersaing sama pujian yang tadi, gak usah. Karena gak ada Indonesian Idol atau Depok Idol di sini, gak usah. Ya, tetap dia lebih menang. Amin. Saudara punya bagian sendiri. Haleluya. Saudara disuruh kemana, kerjakan apa yang jadi bagian Tuhan. Bagi Tuhan itu penyembahan. Taat. Yang kedua, kata penyembahan yang kedua adalah, ini saudara. Penyembahan yang kedua apa? Berkorban, sacrifice. Ada banyak orang berkata, berkorban itu harus sampai sakit Pak. Tapi saya gak sepenuhnya setuju saudara. Kenapa? Karena kalau saudara mencintai, berkorban itu gak sakit, itu kerelaan. Gak gampang secara daging orang bilang untuk Abraham menyerahkan Ishak. Gak gampang kalau orang gak kenal suara itu. Tapi bagi Abraham yang mengenal Tuhan, hal itu tidak sulit. Amin. Dia bawa Ishak ke atas. Gunung itu kan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Waktu Abraham berjalan bersama Ishak di sisi gunung yang satu, ini bicara ketaatan. Waktu dia berjalan, maka berkat itu juga berjalan bersama dengan dia di sisi gunung yang berbeda. Ketika mereka sampai sama-sama di puncak, Ishak bilang, Pak, mana korbannya? Abraham juga tanpa ragu, saudara. Dia juga siap kalau betul-betul dia harus korban anaknya, dia siap. Tapi saudara lihat ya, Tuhan menguji iman kita sampai titik darah penghabisan kita. Sampai benar-benar kita yakin gak Tuhan bisa bela kita. Saudara, Abraham tidak ragu sedikit pun walaupun pisau sudah di tangannya. Disitulah Tuhan melihat bahwa Abraham adalah penyembah. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita disebut penyembah bukan karena kita layak. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pantas. Tapi kita disebut penyembah karena anugerah dari Tuhan. Saudara perhatikan. Wanita Samaria itu, dalam Yohanes 4:23, dia gak pernah ikut MWM. Itu wanita yang punya laki-laki 5,5 di rumah toh. MWM gak pernah ikut, wanita bijak apalagi. WBI apalagi saudara. Ya, pertemuan-pertemuan kaum wanita komsel, dia gak pernah, apalagi worship night. Dia gak pernah ikut saudara. Tapi hari itu dia ketemu Tuhan, Tuhan bilang apa? Inilah penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar gak diucapkan buat yang lain, tapi diberikan kepada seorang perempuan Samaria. Karena kelayakan saya dan saudara disebut penyembah, bukan karena CV kita yang hebat. Tapi karena keputusan kita hari ini mau mengikut Tuhan. Makanya kata kedua daripada sakah atau penyembahan itu adalah berkorban. Tapi kata ketiga dalam penyembahan itu adalah pelaksana kehendak Allah. Jadi saya dan saudara harus menjadi apa? Pelaksana kehendak Allah. Dengar Bapak Ibu Saudara.
Anda tidak akan mungkin bisa jadi pelaksana kehendak Allah, tidak mungkin bisa taat, tidak mungkin juga bisa berkorban. Kalau ketiga kata ini tidak diikat oleh satu hal yang namanya covenant. Makanya waktu saya dan saudara ditebus, kita disebut apa? Umat perjanjian. Itu sebabnya Alkitab saya dan saudara disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebab apa? Semua covenant Tuhan diikat dalam firman-Nya bagi Anda dan saya. Waktu Israel keluar dari Mesir, mereka belum jadi bangsa. Kapan Israel menjadi bangsa? Ketika 10 perintah Allah turun buat mereka. Kenapa perlu firman? Saudara, yang membedakan Anda dan saya dengan orang yang di luar sana cuma satu, firman. Kalau saya dan saudara nggak punya firman, maka kita sama dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Yang membedakan kita cuman firman. So, penyembahan tanpa dasar firman Tuhan itu cuman ngamen. Penyembahan tanpa dasar firman itu cuman cuap-cuap omong kosong. Tapi penyembahan disertai firman itu menimbulkan ledakan yang besar. Kenapa? Karena mereka menyembah, karena mereka mengerti siapa yang mereka sembah. Amin, saudaraku. Nah, saudara dekat kasih Tuhan. Kalau saudara pergi ke tempat-tempat yang masih ada kerajaan, mungkin di Indonesia, di Jogja misalnya. Masih ada abdi dalam dan abdi luar. Saudara tanya mereka, kenapa mereka begitu taat sama sultannya? Karena mereka mengerti siapa yang mereka hormati. Sama dengan kita, kenapa saudara bisa taat menyembah Tuhan? Karena saudara kenal pribadinya. Abraham bawa Ishak, saudara. Dia bawa. Dan waktu dia bawa, Tuhan lihat. Maka korban yang sesungguhnya itu sudah ada di samping. Yes. Saudara jangan takut melakukan kehendak Allah. Kalau itu datang dari Tuhan, dia pasti akan genapi janjinya. Because of what? Worship is sacrifice. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi gak perlu takut lewat lembah kekelaman, amin. Karena cuman lewat. Jadi kalau hari ini kau lewat lembah kekelaman ekonomi, lewat lembah kekelaman sakit penyakit, trust me, cuman lewat. Don't worry, saudara. Cuman lewat. Tuhan gak pernah berencana kita ada di situ. Tapi waktu kita lewati semua itu, Tuhan bicara banyak buat kita. Amen. That's worship. Makanya gini, penyembahan ini adalah sebuah identitas yang Anda harus dan saya harus pahami. Identitas apa, Pak? Identitas lepas dari perbudakan. Dengar, karena budak gak bisa menyembah. Haleluya. Adakah di antara saudara masih diperbudak dengan ketakutan? Adakah di antara saudara masih diperbudak dengan keraguan-raguan? Dengan saudara mikir masa depan saya mustahil, nggak bisa saya gapai dan seterusnya dan seterusnya. Jangan izinkan ketakutan itu menguasai hidup saya dan saudara. Kenapa? Kita nggak boleh lepas dari semua itu. Seorang penyembah tidak boleh memiliki yang disebut sebagai orphan spirit. Apa itu orphan spirit? Roh yatim. Roh yatim tuh gini, dia nggak tahu siapa bapaknya, dia nggak tahu siapa ibunya. Dia nggak ngerti. Tapi orang yang lepas dari orphan spirit atau roh yatim dia mengerti. Dia menyembah Bapa yang hidup dalam kehidupan dia. Makanya Abraham sadar. Sekalipun dia buat banyak salah. Waktu Tuhan bicara buat Abraham. Dan dia berkata, ku jawab, ya, ya, amin. Ku jawab. Di ruangan ini ada saudara yang sedang bergumul tentang sesuatu, saya nggak tahu apa. Tapi 1 bulan ini saudara berdoa bersama keluarga terus menerus dalam hal yang itu. Sebenarnya Tuhan lagi bilang gini, iya aja. Amin. Saudara kita tanya Tuhan jawab dong, Tuhan bicara dong, Tuhan bilang iya aja. Ada kalanya Tuhan kayak nggak ngomong apa-apa sama kita. Ada kalanya kayaknya sepi banget, kayaknya Tuhan gak bicara apa-apa. Sebenarnya bukan Tuhan gak berbicara apa-apa, dia sedang bergerak di kesunyian. Cara dia bergerak gak seperti saya dan saudara bergerak. Dia bergerak dengan caranya. Saudara cuma diminta taat. Waktu saudara dan saya taat, ingat baik-baik. Maka penggenapan daripada janjinya itu dilakukan dalam kehidupan kita.
Cuman apa? Ku jawab, ya. And I say yes, yes, Lord. And I say yes, Lord. Kenapa dibilang and I say yes, Lord? Lord itu Adon. Lord itu adalah Adonai. Yang punya pengertian apa? Pemilik tunggal atas seluruhnya. Seorang penyembah adalah orang yang sadar dia nggak punya apa-apa lagi. Dia nggak punya hak atas dirinya. Dia hanya punya Tuhan. Amin. Mari saudara kasih Tuhan. Kita disebut penyembah bukan karena kita memberi persembahan paling banyak. Kita disebut penyembah karena gaya hidup itu ada dalam keseharian kita. Are you agree with me? Amin, saudaraku, saudara setuju itu? Karena gaya hidup itu apa? Ada dalam diri kita. Senggol kanan kiri saudara. Kita adalah penyembah itu. We are a worshiper. We are a worshiper. Makanya saya suka dalam Wahyu pasal yang kelima, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6. Itu jelas sekali. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 6 dibilang apa? Tuhan akan menjadikan sebuah kerajaan yang dimana di dalamnya ada imam-imam. Kenapa imam? Karena yang bisa menyembah cuma imam. Shalom. Karena yang bisa menyembah cuma imam. Kalau bukan imam gak bisa. Maka kita sebut sebagai we are the royal priesthood. Kenapa? Saudara adalah imam. Kenapa disebut imam? Karena hanya imam yang menjadi tata pelaksana daripada seluruh tata ibadah. Ibadah kita bukan ibadah yang seperti ini. Tapi sakah itu adalah berlutut sampai mencium tanah. Artinya apa? We bow down. Semua diserahkan kepada Tuhan. Abraham sadar. Gak mungkin. Abraham ini memang orang yang penuh favor, saudara. Sambil bangkit berdiri, saudara. Abraham ini adalah pribadi yang penuh dengan favor. Amin. Kejadian 20. Ya. Doa muncul di situ. Enggak berhenti sih, saudara. Kalau saudara baca tentang Abraham, saudara baca dari Kejadian 18. Dari peristiwa Sodom dan Gomora. Ya. Tawar menawar. Tuhan kalau ada sekian gimana Tuhan? Tuhan bilang apa? Tidak dimusnahkan. Tuhan kalau ada Abraham cuma berhenti di angka berapa? 10. Saudara pikir Tuhan bercanda? Gak tahu, tiba-tiba Roh Kudus ingatin ini saya. Saudara pikir Tuhan bercanda? Kan dia bilang kalau ada 50, turun terus kan? Terakhir angka berapa? 10. Kalau 10 Tuhan bilang apa? Tapi Abraham apa? Berhenti di angka itu, saudara. Karena doa itu artinya sama dengan penyembahan, memutuskan bersama dengan Tuhan. Wow. Seandainya Abraham bilang gini, Tuhan kalau ada 2 Tuhan, enggak juga. Loh, tapi Bang ada tulis, iya karena Abraham berhenti di angka 10. Come on Depok. Living as citizen of heaven. Saudara warga kerajaan sorga. Loh saudara lihat, Abraham tawar menawar dari angka yang paling tinggi sampai di angka 10 berhenti. Kadangkala Tuhan lagi bilang gini, Tuhan tuh lagi uji saya dan saudara. Tuhan bilang gini, jangan serahkan semua ke dia. Tuhan bilang gini, ayo putusin sama-sama. Ayo putusin sama-sama. Tapi Abraham berhenti di angka 10. 10 dia Tuhan 10. Enggak. Coba Abraham bilang, 2 Tuhan. Yakin saya Tuhan juga bilang. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah guyonan. Tuhan bukan Anda dan saya. 10, Pak kalau 10, enggak. 11, kalau 9, kayaknya gue hancurin. Itu saya, itu Anda. Tapi Tuhan gak gitu. Hari ini saudara sedang butuh apa? Saudara sedang bergumul apa? Waktu engkau menyembah sebentar, putuskan bersama Tuhan. Saudara gak sendirian.
Yes. 10 berhenti, Abraham pergi. Hancur lah. Kejadian 20. Abraham kembali lagi. Saking cantiknya Sarah, gak berani ngakuin itu istrinya. Padahal Sarah itu sudah tua banget. Gak ada skincare yang bisa. Gak ada, saudara. Para pakar teologi bilang apa? Magical beauty. Mau istrimu cantik, sederhana. Izinkan Roh Kudus facial dia. Itu bahasa istri saya. Lewat apa? Proses. Lewat semua, tetap cinta Tuhan. Amin, saudara. Nah berhenti. Kejadian 22, waktu Tuhan bilang, Abraham gak ada ruang lagi untuk bercanda sama Tuhan. Karena dia tawar-menawar, dia berhenti. Sarah dia gak akui. Tapi Tuhan tetap setia. Hari ini dia bilang, ku jawab ya. Saudara putuskan bersama Tuhan. Ku jawab. Kamu gak sendirian Bapak Ibu Saudara. Saudara gak sendirian, siapa bilang? Engkau penyembah. Mungkin engkau lelah hari ini. Lelah dengan pergumulanmu, lelah dengan relationship, lelah dengan banyak hal. Saudara gak sendirian. Saudara gak sendirian. Ada Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan pegang tangan saudara. Tuhan bilang berdoa itu bukan cuma saudara ngomong, Tuhan saya butuh ABCD. Enggak. Tuhan lagi bilang ayo putuskan. Dan saudara baca tentang Sodom Gomora di rumah. Tuhan terus, Abraham tawar-menawar sama Tuhan. Tapi Tuhan jawab terus, artinya gini, Tuhan lagi bilang, ayo Abraham putusin, kamu maunya berapa? Kamu maunya berapa? Tapi rupanya iman Abraham belum sampai di situ. Hari ini saudara sudah baca firman, saudara sudah ngerti Anda ada umat yang ditebus. Ayo putuskan bersama dengan Tuhan. Tuhan pegang tangan saudara. Kerabata syikiara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Radabasya kata kaya Radabasya. Lawat Tuhan, jama Tuhan, jama Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Amen. Tuhan pegang tangan saudara. Dia jamah engkau. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Berkati kesehatan mereka. Tuhan tolong ekonomi mereka. Anugerah-Mu dinyatakan. Ku diangkat. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari apapun juga. Hari ini kami sadar kami penyembah.
Bukan karena kami nyanyi di mimbar. Bukan karena kami main musik. Bukan karena kami khotbah. Tapi karena kami mau taat dengan perintah Tuhan. Berbicara lebih dan lebih lagi Tuhan bagi kami. Gereja ini adalah gereja penyembah. Berkati hamba-hambamu, gembala, dan semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Yang sakit sembuh malam hari dalam nama Yesus. Yang berbeban berat terlepas in the name of Jesus. Kami percaya kuasa-Mu lebih daripada segala sesuatu. Kami adalah penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. We thank you Lord Jesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Tuhan membuat apa saja yang kita kerjakan di dalam kebenaran menjadi berhasil. Kemanapun engkau melangkah, berkat ini mengikuti engkau. Keluar masukmu diberkati, benihmu diberkati, kandunganmu diberkati. Bahkan lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan. Tuhan luputkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan. Hai para penyembah, terimalah jubah penyembahan ini. Berkat daripada Tuhan turun atas setiap saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di DWN Onsite di bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya kita mengucapkan terima kasih juga untuk Kak Ray. Sama-sama kita bilangnya thank you Pastor Ray.